Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan channelnya Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan tema pembahasan pada video kali ini adalah masalah pinjaman online ya atau pinjol teman-teman ya. Oke. Mungkin banyak di antara teman-teman semua ya yang berkeinginan mengembangkan usaha tetapi apa namanya terhalang dengan modal ya teman-teman ya. Jadi modalnya kecil ya seperti sekarang ini dan ingin mengembangkan usahanya dengan meminjam dana ke bank-bank ataupun pinjol ya. Nah, pada video kali ini saya ingin pembahasannya mengenai masalah pinjaman ke pinjol ya teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin kita sebagai wirausaha ya teman-teman ya, mungkin kita ingin mengajukan pinjaman dengan mudah, dengan gampang, tanpa adanya jaminan ya. Seperti halnya kita meminjam ke bank-bank itu kan kita harus pakai jaminan ya, seperti sertifikat, BPKB dan sebagainya. Nah, bagi kita yang tidak mempunyai alat untuk sebagai jaminan, biasanya kan kita pasti pingin yang mudah ya. Nah, salah satunya itu dengan cara meminjam ke pinjol atau pinjaman online. Oke. Namun teman-teman harus ketahui ya, harus perlu diperhatikan jika kita melakukan pinjol ataupun pinjaman online itu harus berhati-hati ya, jangan sampai terjadi kejadian seperti yang ada di berita kemarin ya di TV. Saya melihat pinjaman dari 5 juta menjadi 200 juta ya, bunganya berlipat-lipat teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati, harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar dibaca surat perjanjian antara yang diberikan oleh pihak pinjol kepada kita teman-teman ya. Jangan sampai nanti menyesal, jangan sampai nanti terjadi kejadian seperti yang di berita tersebut ya, pinjaman dari 5 juta menjadi 200 juta dan akhirnya bingung untuk mengangsurnya ataupun melunasinya teman-teman ya. Oke. Jadi saya akan sedikit memberikan gambaran buat teman-teman semua jika ingin melakukan pinjol. Yang pertama-tama teman-teman harus perhatikan adalah dari segi peraturannya ya. Jadi teman-teman harus membaca dengan teliti, membaca dengan seksama peraturan-peraturan ataupun surat-surat perjanjian ya yang diberikan oleh pihak pinjolnya. Jadi isinya harus benar-benar dibaca sedetail mungkin. Jangan sampai nanti kita kelewatan dan tiba-tiba kita mengiyakan dan menyetujui surat perjanjian tersebut yang mana ada hal-hal tertentu yang memberatkan kita teman-teman ya. Oke, jadi harus benar-benar diperhatikan. Memang kalau dari segi kemudahan mungkin pinjol lebih mudah karena tidak memakai jaminan ya, dan pencairannya pun dengan cepat. Beda dengan kita minjam ke bank, karena kalau ke bank kita harus dengan jaminan ya, syarat jaminan, kemudian harus tahap survei, tahap ACC, baru tahap pencairan ya kalau disetujui. Nah, kalau dengan pinjol gitu tidak perlu memakai jaminan. Oke. Namun dari segi nominal juga itu lebih besar pinjamannya kalau kita meminjam ke bank daripada ke pinjol teman ya. Kalau dengan pinjol mungkin ada nominalnya lebih rendah dibandingkan dengan kita meminjam ke bank, yang mungkin dikarenakan pinjol itu tidak menggunakan jaminan sebagai syaratnya teman-teman ya, berbeda dengan bank yang kita memakai syarat yaitu jaminan teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman benar-benar harus diperhatikan, harus berhati-hati dan berpikir 2 kali jika ingin melakukan pinjaman online atau pinjol tersebut teman-teman ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus perhatikan karena sekarang ini sering terjadi kasus pencurian data teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga karena kalau kita melakukan pinjol otomatis kita harus memberikan data pribadi kita ya, berupa KTP, foto KTP dan sebagainya. Dan
itu sangat rawan terjadi kebocoran data pribadi kita ya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lain yang ingin menggunakan data kita untuk hal-hal yang jelek ya, ataupun hal-hal yang membahayakan buat diri kita. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Teman-teman jika ingin melakukan pinjol ataupun pinjaman online harus benar-benar kepada pinjol yang memang sudah terpercaya dan sudah masuk di OJK. Oke. Hal ini dimasukkan agar untuk mengantisipasi teman-teman dari kejahatan, kecurangan dan sebagainya yang mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri, teman-teman ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Kemudian juga teman-teman juga harus memiliki pendapatan yang bisa buat untuk mengangsurnya nanti, teman-teman ya. Jangan sampai kejadian kita sudah meminjam, kemudian kita bingung mau mengangsurnya pakai apa, sedangkan toko ATK kita masih sepi, teman-teman ya. Jadi kita harus punya pemasukan lain selain daripada toko ATK, ataupun kita mempunyai beberapa masukan-masukan, pendapatan lain yang bisa untuk cadangan pada saat kita untuk mengangsur pinjaman tersebut, teman-teman ya. Jangan sampai kita kebingungan dan mengakibatkan modal kita pun termakan untuk mengangsur pinjaman online tersebut, teman-teman ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan masalah meminjam dana untuk pengembangan usaha kita nanti, teman-teman ya. Oke. Kemudian teman-teman juga harus diperhatikan dari segi bunganya, teman-teman ya. Jangan sampai bunganya terlalu tinggi dan itu sangat memberatkan kita dalam mengangsurnya nanti, teman-teman ya. Biasanya kan kalau kita pinjam misalnya 5 juta, kemudian kita mendapatkannya tidak utuh 5 juta, teman-teman. Paling enggak dia terpotong untuk biaya tetek bengeknya. Biasanya ya menerimanya mungkin sekitar 4, sekian atau 3, sekian ya. Begitu juga kalau kita minjam ke bank, biasanya juga ada potongan-potongan untuk biaya adminnya ya, yang mengakibatkan nominal dari pinjaman kita itu tidak utuh. Misalnya kita pinjam 100 juta, utuh 100 juta tidak ya, tetapi kita dipotong-potong lagi menjadi kurang dari 100 juta ataupun kurang dari total pinjaman yang kita ajukan ke bank tersebut, teman-teman ya. Oke. Jadi saran saya buat teman-teman semua, jika ingin mengembangkan usaha dengan melakukan pinjaman dana di pinjol ataupun pinjaman online, harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar diperhatikan baik dan buruknya ya. Jangan sampai nanti sudah terlanjur meminjam dan akan mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri dan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di berita-berita TV, pinjaman 5 juta menjadi 200 juta ya, dan akhirnya kebingungan tidak bisa untuk membayar angsurannya maupun melunasinya. Oke. Jadi mungkin itu aja buat teman semua ya, untuk share pada video kali ini tentang berbagi masalah pengembangan usaha melalui pinjaman dana ke pinjol. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua sesama wirausaha ATK. Mari kita selalu semangat untuk menjalankan usaha kita demi kemajuan dan demi pengembangan usaha kita menjadi sukses, berkembang dengan baik sesuai yang kita inginkan. Oke, salam wirausaha.